Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori argentometri. Kalian pada tahu nggak sih argentometri? Nggak tahu kan? Oke, simak ya videonya. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang argentometri. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain membentuk endapan dengan peranitrat atau AgNO3. Di dalam argentometri terdapat beberapa kasus. Salah satunya adalah teori kelarutan. Teori kelarutan merupakan sebagai konsentrasi bahan terlarut dalam satuan larutan yang jenuh pada suatu suhu tertentu. Baiklah, di dalam teori kelarutan tersebut terdapat beberapa faktor. Yang pertama, pH, temperatur, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel, konsentrasi elektrolit pelarut, dan yang terakhir adanya zat-zat yang lain, misalnya sulfaktan, pembentuk kompleks ion sejenis, dan lain-lain. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan sebagai argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Yang kedua, kelarutan didefinisikan dalam besar kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Nah, secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dan dari dua atau lebih zat untuk membentukkan dispersi molekul homogen. Yang ketiga, hasil kali kelarutan adalah nilai ketetapan kesetimbangan garam atau basa yang sukar larut dalam larutan jenuh. Yang keempat, endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase pada keluar dari larutan. Yang kelima, metode-metode titrasi dalam analisis argentometri adalah metode Volhard, metode Fayence, dan metode Mohs. Yang keenam, kelarutan dari garam sebuah asam lemah tergantung pada pH. Beberapa contoh garam-garam tersebut yang lebih penting di dalam kimia analisis adalah oksalat, sulfit, hidrosida, karbonat, dan fosfat. Selanjutnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari akan disambungkan oleh rekan saya yang bernama Ferdi Iqbal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Iqbal. Saya merupakan rekan daripada Pipit Sendika. Jadi dalam video kami kali ini kami akan membahas masalah argentometri. Dalam pembahasan argentometri terdapat reaksi endapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Kelarutan bergantung pada nerbasi kondisi seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan antara lain: 1. Temperatur. Temperatur kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suatu suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang, disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Faktor yang kedua adalah sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik, seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Faktor yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Faktor yang keempat adalah pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah
dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya, endapan AgL akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan H+. Konsentrasi H+ akan bergabung dengan ion min berbentuk Hi. Yang kelima adalah pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka dihasilkan perubahan konsentrasi H+. Di mana hal ini akan disebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkatkan dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation pada garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan dengan larutan NH3. Ini disebabkan karena terbentuknya kompleks Ag NH2Cl. Adapun manfaat metode argentomologi bagi kehidupan manusia dalam sehari-hari. Argentometri. Adapun metode argentometri ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Salah satunya dapat menentukan kandungan klorida yang terdapat dari berbagai jenis air. Contohnya seperti air sungai, air sumur, dan bahkan air endapan limbah industri. Karena berkaitan dengan pentingnya air bagi manusia yang merupakan kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan, air juga perlu untuk diteliti. Melalui metode inilah manusia dapat mengetahui kandungan klorida yang terdapat di dalam air tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, baik itu dalam penyampaian materi yang kurang tepat maupun yang kurang jelas, disitulah kami mohon maaf. Saya akhiri, al-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.